Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tudfa'u ya. Faslun utawi iki iku fasol. Wa tudfa'u lan den aweh. Wa tudfa'u lan den aweh. Apa zakatu zakat ilal asnafi maring pira-pira golongan ya. Asamaniyati kang 8. Alladzina rupane wong akeh zakarahum kang wis nyebut ing alladzina sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halamaluhu sapa Allah fi kitabih ing dalam kitabe Allah al-azizi kang mulya fi qoulihi fi qoulihi rupane ing dalem firmane Allah onanya jadi badal ya badal apa syek minasais keren matnya ta'ala alamalul sapa Allah rupane lagi ke rupane inama shadaqatu lil fuqara wal masaki innama shadaqatu lil fuqara wal masakin kamu orang-orang masakin kan iya orang-orang masakin itu pira-pira orang miskin ya kamu berarti masakin innama shadaqatu angin inama shadaqatu mung angin pestine inama shadaqatu angin pestine utawi pira-pira zakat iku lil fuqara'i kedue pira-pira wong fakir wal masa kinalan pira-pira wong masakin wong miskin maksudnya wal amilina pira-pira amil alaiha ing atas zakat wal muallafati lan wong kang den luluh akan luluh apa kulubuhum pira-pira atine apa kulubuhum pira-pira atine anak langit ya wa fil qabilan ing dalem budak wal gharimina lan wong kang duwe utang sihab meganya pakainya utang ya. Jangan kutang ya beda mana jauh maknanya jauh ya utang jangan kasih kak dalam pira-pira wong kang duweni utang tulis utang jangan kutang wa fi sabilillah lan wong kang mati syahid ya wa ibni sabil lan anak jalanan ya ibni sabil anak jalanan musafir maksudnya ibnu kan anak sabil jalan anak jalanan kan ila akhirih maring akhir ayat atau ila akhirih maring akhire qaulihi wa utawi huwa apa ya itu tiba-tiba huwa ya huwa utawi qoulihi ta'ala iku zahirun kang jelas ghaniyun turkang cukup anisarhi saking penjelasan ya. Anisarhi saking penjelasan
Fal fakiru maka utawi kang aran fakir. Fal fakiru maka utawi kang aran fakir fi zakati dalam masalah zakat huwa yo fakir iku aladzi wong lamala kang ora ana duit iku maujud ya. Jadi ora ana duit iku maujud lahu kedue aladzi wala kasba kan orang anak kerjaan, jadi pengangguran tulen ya, udah nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, jelek, hidup lagi ya. Ya kau kang memenuhi, ya kau kang tumiba Islam. Atau terjadi bisa ya kau kang terjadi opo lama lalahu wala kasba maukian ing dalam kejadian menhajatihi saking kebutuhannya aladi atau kebutuhannya fakir. Amal fakirul aroya anapun utawi fakir apa gitu? Muqabilul fakir fi zakah. Oh ngene. Ama fakirul aroya anapun utawi aran fakir ing dalam bab aroya, Aroya itu menjual kurma garing dengan kurma basah ya. Jadi definisi fakir tiap bab beda. Kalau dalam bab zakat yang tadi, kalau bab fakir dalam bab aroya jual beli ntar di bab muamalah ya. Iku fahuwa mangkautai fakir al aroya iku man wong lanakta kang ora ana duit iku maujud biadihi ing dalam tangane man. Udah itu sudah. Hanya itu saja ya. Jadi lebih detail di bab zakat fakirnya. Definisi fakir di bab zakat sama di bab aroya itu lebih detail di bab zakat, yaitu tidak punya uang, tidak ada punya kerjaan, ya hidup pahit. Kalau di fakir di bab aroya itu cukup fakir adalah yang tidak punya uang, berarti kita sering. Udah situ aja. Man lanakda biaji, wis cukup. Gak usah ada malah wala kasba. Jadi orang tidak punya uang tapi punya pekerjaan itu fakir dalam bab aroya. Tapi kalau fakir menurut bab zakat nggak punya uang tapi punya pekerjaan itu nggak fakir. Nah, ngerti ya? Wal miskin utawi kang aran miskin iku man wong qadaro kang mampu kang kuasa sapa man alamali ning atase duit atau harta au kasbin atau penggawean atau kerjaan ya kau kang tumiba kang terjadi ya apa kulun saben-saben suwiji-wiji min huma saking mal au kasab mau kian kelawan kejadian min kifayatihi saking kecukupane man wala yakfihi tetapi orang nyukupi wawu bimana lakin wala yakfihi tetapi orang nyukupi opo kulun min huma ya kulun min huma ing man kaman kaya wong yang taju kang butuh sapa man ila asyrati darahim mari 10 dirham wa indahu lan hale iku ing dalam sandinge man sab'atun utawi 7 dirham di pengeluaran sama pemasukan lebih banyak pengeluaran itu miskin ya, itu miskin.
Misalkan kebutuhan saya kalau di total buat makan saya, buat makan istri saya, makan anak saya, terus tetek bengek lah. Lah, ternyata total 100.000. Saya punyanya kurang dari 100.000. Meskipun kurang satu, misalkan 99.000 ya, kurang 1.000 itu miskin. Itu ya definisinya gitu. Kamu ngerasa gak sih? Kamu mau beli apa? Duitnya kurang, miskin berapa ya? Berhak dapat zakat. Tapi kalau santri mah semuanya dapat berhak zakat, santri. Makanya ntar kalau misalkan hari raya kamu minta tiap-tiap rumah tuh, tangga-tangga, zakat. Kamu saya santri. Boleh kalau santri nggak mandang kaya nggak ada, pokoknya potensi santri itu boleh. Jadi seorang santri itu boleh, meskipun santrinya itu necis, misalnya kayak si Jam-Jamin necis kan, tapi berhak dapat zakat. Karena dia lagi kondisi fakir ya, fakir ilmi ya. Jadi fakir terhadap ilmu gitu. Meskipun uangnya banyak, ketika dia itu fakir terhadap ilmu dapat zakat. Kalau ke orangnya semangat terus belajarnya dapat zakat terus. Meskipun punya motor, meskipun punya sempak dan lain-lain ya, tapi kalau dia fakir terus dapat zakat. Kata siapa? Kata saya, bilang aja. Itu ada, emang dalilnya ada. Wal amil lan utawi kang aran amil iku man wong istakmala yastamilu istakmalahu kang ngerjaaken atau nugasaken, bisa istakmalahu kang nugasaken ing eman sapa imamu imam ala akhdi sedekati ngatasé ngambil pira-pira zakat, mengambil pira-pira zakat wadaf ihalan aweh sedekat limustahiqiha maring, bukan mustahik guru-guru ini ya, kelas ini ya mustahik. Limustahiqiha maring pira wong kang ngahaki sedekat, maring pira-pira wong kang ngahaki sedekah. Wis ya. Jadi bab zakat ini biasanya Bang Sony itu sampai selesai kan? Sampai selesai? Kadang setengah ya? Ini lumayan banyak nih. Tapi terus. Wal mu'allafatu utawi kang aran wal mu'allafatu qulubuhum, lalu utawi kang aran mu'allafatu qulubuhum wahum utawi mu'allafah qulubuhum iku arbatu aksamin, papat pira-pira bagian, ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku mu'allafatul muslimina, yaitu mu'allafatul muslimina. Iku mu'allafatul muslimina wa huwa utawi mu'allafatul muslimina iku man wong aslama kang aslama wong kang Islam, manjing Islam, masa manjing Islam? Tapi kalau saya boleh berfatwa mah orang masuk Islam baik. Walhalu. Takutnya saya sesat aja gitu ya.
Wis kayak gimana? Wa ikuman wong aslama kamanjing Islam sapa man. Wa niyatuhu hale utawi niate man iku dhaifatun. Iku dhaifatun apes atau lemah. Fa ta'alafu makadan luluh akan. Dan maksudnya luluh tahu luluh. Di luluh akan ku di luluh ngerti ya? Di apa ya namanya? Di luluh itu dikasih perhatian nggak? Diluluhkan. Kamu misalkan lagi suka sama perempuan, luluhkan dia, maksudnya ditaklukkan orang. Wa ta'alafu makadan lulu akan sopoman wa bidaf zakati kelawan aweh zakat lahu maring apa sih? Maring man. Itu baqiyatul aqsam apa itu? Ada wawunya enggak? Ada ya, sini enggak ada nih. Wa baqiyatul aqsamilan utawi sisane pira-pira bagian iku fil mabsutati dalam keterangan pira-pira kitab kang den jembaraken keterangane iku fil mabsutati dalam kitab dalam pira-pira kitab kang den jembaraken keterangane. Wallahu alam. Biasanya sambil diterangin enggak lagi? Diterangin. Oh alah. Wes. Jadi bab zakat ya. Jadi bab zakat itu merupakan rukun Islam ya. Jadi zakat itu rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Berapa Jan? 10 Jan. Rukun Islam yang berapa? Ke-15 ya. Berapa Jan? 3 benar. Jadi rukun Islam yang ketiga itu zakat. Dan zakat itu merupakan ibadah yang bermisi visi sosial. Visi misi yaitu di Pancasila itu ya. Apa ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini aslinya zakat, aslinya. Dan entah sampai kapan keadilan akan wujud di muka bumi ya. Berarti harus butuh namanya superhero sebenarnya. Tapi ya jangan kayak apa aja. Ya maksudnya tujuannya zakat itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dengan adanya zakat lebih spesifiknya itu dari segi perekonomian ya. Jadi perekonomian. Jadi sekiranya kebutuhan umat manusia muslim yang muslim itu terpenuhi oleh zakat. Kenapa ada kondisi harus zakat kan gitu? Karena yang namanya keadaan perekonomian tiap-tiap masing-masing orang itu beda-beda ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang berjalan di tempat ya, ada yang pokoknya tetak bengek. Tetak bengek itu bahasa Cirebon ya. Tetak bengek itu segalanya. Nah, maka diadakannya zakat supaya di hari itulah tidak ada lagi manusia mengeluh tentang kebutuhan, tentang ya kebutuhan lah. Harus senang semua. Kan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu pas kapan? Idul Fitri. Sebenarnya Islam itu mengajarkan sangat bagus sekali. Jangan sampai pas ketika hari raya ada yang menangis gara-gara belum makan. Kan hari raya, perayaan umat Islam ya. Dosa besar itu kalau misalkan kamu ada temennya atau tetangga yang dibiarkan begitu saja kan. Jadi yang lainnya pada senang, misalkan ada tangga kamu yang gubuk misal nenek-nenek atau jompo atau gimana lah, dia diem melongo. Jangan. Saya tuh kalau di rumah gitu, saya meskipun saya nggak punya uang, saya gimana caranya saya apa ya, usaha sebesar mungkin. Ya kan kalau misalkan jadi amil atau kadang saya dikasih zakat, saya puterin lagi ya kan, tangga-tangga saya barangkali ada yang keselip kah, yang lagi nangis kah, waktu keselip kok nangis ya, aja nangis, jangan nangis,
tong nangis seneng kasih sandangan apa kononya jadi gitu. Dan itu jelas masuk surganya. Ciri-ciri orang ahli surga itu adalah ketika peduli terhadap orang, ciri-ciri alias tidak medit. Ntar ada di kitab Nausul Ibad, ciri-ciri penduduk ahli surga itu adalah orang yang loman, uangnya loman. Kayak saya ini loman. Ahli surga. Ya. Ini jangan medit itu alamat penduduk neraka. Gitu. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Yesus. Itu sebenarnya kalau saya mau bahas tentang kayak gini lama ya. Kita ke poinnya aja. Jadi yang berhak menerima zakat itu 8 ya, dalam Al-Qur'an itu 8. Fuqara, masakin, terus amil, terus mu'alaf, terus budak, terus orang yang mempunyai hutang, terus orang yang jihad dan orang yang dalam keadaan musafir. Sekarang siapa sih si fakir itu? Si fakir dalam zakat itu aladzi lamala wala kasba. Definisi fakir itu aladzi lamala wala kasba ya qaum mauqian min hajatihi, orang yang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, yang kejadiannya seperti itu dalam kebutuhannya. Jadi kesehariannya itu mengalami kayak gitu terus kan. Seringnya tidak punya uang, seringnya tidak punya pekerjaan, itu fakir. Kenapa disebutkannya paling utama innama shadaqatu lil fuqara? Karena pancen orang yang sangat butuh itu, orang-orang yang seperti itu sangat butuh. Kira-kira masih banyak nggak paling nggak di masyarakat lah, apalagi musim corona ya, udah nggak punya uang, pekerjaan nyari susah, terus kebutuhan terus berjalan. Ada yang milih bunuh diri kadang, ada yang milih jadi perampok ya kan, ada milih jadi mafia. Pokoknya jadi di situ sih jahat itu bermunculan. Jadinya jahat, apa jadi jahat lah, merampok gitu. Karena orang jahat itu sebenarnya adalah orang baik yang tidak diperhatikan. Sebenarnya nggak ada hakikat orang jahat, itu nggak ada. Yang ada itu adalah orang baik yang tidak diperhatikan. Makanya Islam itu benar-benar sebenarnya. Kenapa sekian misalkan semakin kejahatan itu semakin merajalela? Karena banyak yang tidak diperhatikan. Orang-orang baik kayak misalkan yang dalam kondisi kedeselan kan, susah malah seringnya dihina itu jahat sebenarnya. Salahnya siapa kamu tidak peduli? Lah makanya itu kembali penduduk surga itu adalah orang yang bersedekah, ahli loman kaloman, dermawan. Karena menghindari dari rusaknya keadaan ini. Jadi karena munculnya orang-orang jahat itu berawal dari ketidak diperhatikannya mereka oleh kita yang mapan. Jadinya jahat. Coba kalau zakat aja itu benar-benar dipraktekin di Indonesia, tidak ada kejahatan di muka bumi, di Nusantara kan. Tapi gunung ada kejahatan terus. Ini yang melakukan jahat itu bukan, justru yang punya uangnya yang jahat, rakus. Yang terjadi di Indonesia itu bukan orang bawah. Ya, yang lebih parah nih, itu adalah atasannya. Sebenarnya yang harus dibongkar itu yang atasannya, yang megang duit, yang megang jabatannya kan sebenarnya. Karena ada hak punya masyarakat yang nggak mampu. Kan kadang dimakan sendiri ya kan, korupsi kan, makan sendiri. Dia nggak peduli di bawahnya itu gimana, nggak peduli. Bunuh orang pada ngerampok nggak peduli. Yang penting dirinya itu enak, beli mobil, beli kapal, beli jablay dan lain-lain.
Ya kalau punya uang banyak apa sih yang nggak kena? Itu nomor satu itu uang. Rukun pertama kehidupan itu uang, karena money. Makanya kamu harus kaya ya, kaya. Jangan harus kaya. Jangan tawadu lah. Saya tawadu lah. Juhud. Nah, juhud apa? Juhud zaman sekarang itu kaya, ngerti? Kaya tapi tidak butuh. Ngono. Saya tawadu saya. Juhud. Jangan dobrak. Daripada ntar yang dikenainya itu orang-orang non muslim, gimana? Yang kaya orang non muslim, orang-orang jahat gimana? Kamu yang muslim nggak kaya ditindas, tetap aja. Kamu lagi ngincer perempuan, kamunya belum punya apa-apa. Nah, lawan kamu punya uang, jelas yang menang yang punya uang. Jadi direbut. Sering terjadi ya. Iya, makanya kamu jangan ngayal belaka. Misalkan, wah ada perempuan, saya beli harga dirinya berapa sih? Wah, perempuan itu butuh apa yang namanya mas kawin mobil misal. Siap, non. Itu jangan. Orang jangan harus tegar kah? Pokoknya nekat tuh dingin, nekat dulu nekat. Padahal meskipun kosong juga, nekat tuh nekat. Penting ngegos dulu kah? Ngerti ngegos? Urusan bohong apa belakang. Penting kelihatan keren dulu kan, kelihatan keren. Aslinya punya uang gak sih? Enggak sih. Penting ngegas. Andalnya kamu apa? Bismillah. Terus yakin. Belajar ya. Jadi jangan. Udah waktunya itu bukan layar lah kayak jangan. Udah waktunya lah. Wallahu alam. Ntar ini definisi fakir ada dua, ada yang di bab aroya. Kalau bab aroya itu man la naqda biyadi. Kalau tidak punya uang, meskipun punya pekerjaan itu miskin, fakir menurut di bab aroya. Kalau bab zakat, fakir itu yang tidak punya uang, yang tidak punya pekerjaan. Wal miskin, yaitu tadi miskin ya. Orang punya uang atau orang punya pekerjaan, tapi pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Misalkan di total kebutuhan saya itu 100.000, adanya kurang dari 100.000, meskipun kurang 100 perak, 99 ya, itu kurang, miskin dan berhak zakat. Ya maksudnya berhak dapat zakat itu. Terus amil itu adalah orang yang dikerjakan, diberi amanat kerja oleh imam untuk mengurusi zakat, ya, mengambil zakat dan memberikan zakat kepada yang berhak. Nah, amil di sini, imam di sini itu kayak imam itu kayak tingkat desa mah kuwu, terus tingkat agak gedenya provinsi apa? Gubernur, terus pokoknya sisi pemerintahan lah, atau naibuhu, atau yang dimandatkan oleh si pemerintah itu. Misalkan kuwu itu kan pemerintahannya dimandat dari presiden, kan terkuwu ya lah. Bentuk di pekerjaan oleh imam ini nggak mesti si kuwunya ini, bisa jadi misalkan kuwunya memberi amanat kepada orang, ntar kamu nyari-nyari orang ya untuk mengurus zakat atas nama saya, itu nggak apa-apa, meskipun si kuwu ini ngopi di rumahnya, ngopi ngerokok, tapi udah ada dikasih mandat orang, terus orangnya itu nyari, kamu jadi amil atas siapa? Atas kuwu, atas
utusan dari UU atau gubernur atau apalah ya, itu jadi ya. Kalau misalkan nggak seperti itu tidak sah. Misal seringnya itu kan kalau di desa istilah amil itu pokoknya yang sering aktif di musola ya kan, yang sering aktif di musola, yang sering aktif di masjid. Terus ketika zakat fitrah dia ngurusi, ya ngurusi bener, ngurusi. Tapi legalitas dari imamnya nggak ada. Itu bukan dikatakan amil dan juga nggak berhak zakat, dan juga nggak bisa dikasih zakat. Karena mandat dari siapa yang ngurusi masjid tiap hari itu? Dari kiainya. Kiai bukan imam. Kecuali kalau kiainya itu dimandatkan oleh si imam itu. Oh no. Ngerti gak maksudnya? Ngerti ya? Wes. Wallah alam lah. Ini jam berapa sih? Biasanya selesai jam berapa? 9:30. 9:30 ya. 9:30 apa 11:30? Terus mu'alaf ya. Mu'alaf itu ada 4. Mu'alafatul muslimin itu orang yang masuk Islam tapi niatnya masih lemah. Sisanya itu di keterangan kitab yang panjang penjabarannya. Jadi pokoknya ketika orang itu imannya masih lemah berhak dikasih zakat. Ciri-cirinya apa? Imannya lemah, jarang sholat ya. Itu nggak apa-apa, meskipun udah Islam dari lahir kan, nggak apa-apa dikasih zakat. Mungkin kamu banyak lah ya yang punya tetangga yang jarang sholat kan, bahkan nggak sholat ya. Orangnya biasanya itu dari perekonomiannya itu ke bawah, dikasih zakat supaya diluluhkan. Oh iya ya, ini perhatian sama saya ya. Ntar ketika orang diluluhkan itu ntar kamu ngomong apa aja diturutin. Misalkan kasih zakat dulu aja, kasih jajan, kasih zakat, kasih uang apa terus. Ini biasanya triknya sih ini sih. Trik kamu menembak cewek itu gitu kan. Diluluhkan dulu, kasih bakso, kasih cetak banget, kasih bantal, kasih pokoknya kesukaannya itu dikasih terus. Terus terakhirnya ayo. Kamu licik sebenarnya. Itu sebenarnya ilmu sejati, maksudnya ilmu baik, jangan digunakan yang tidak jangan. Itu ilmu zakat sebenarnya. Tapi kamu dipraktekkan ke hal yang negatif. Itu wal mu'allafatu qulubuhum, itu ketika kamu praktek ke perempuan yang bukan muslim ya dosa, dolim namanya ya, menempatkan sesuatu bukan di tempatnya. Kalau mau meluluhkan itu yang di bab zakat kan, supaya orangnya itu imannya kuat. Yang awalnya nggak sholat, jarang sholat, kamu dikasih apalah, pokoknya perhatian lah kebutuhan, terutama bab zakat, kasih beras, kasih apa. Ntar lama-lama ya sir perhatian ke saya. Ntar kamu ngomong apa sir, mesti diturutin. Pak sholat pak ya? Oh iya oh, mesti. Karena orang ketika imannya masih lemah itu masih dikaitkan dengan materi. Kalau imannya sudah kuat mah nggak butuh materi itu, dan materi juga akan ngejar, dunia itu akan ngejar seperti saya ini sekarang juga ngejar, pada ngejar. Kalau imannya kuat dijamin oleh Allah itu dunianya yang ngincer. Tapi kalau imannya masih lemah, masih berbau materi, pokoknya yang sering kamu dengar, sholat buat apa kalau ia masih miskin, itu masih lemah berarti. Bukan apa-apa, dibantu. Jangan kamu ngomong kayak gitu, jangan disalahin, dibantu, kasih masih lemah ya, kasih beras,
Kamu yang punya mobil kasih mobil kalau bisa aman. Jarang yang kasih mobil itu ya, secara cuma-cuma jarang. Ntar saya praktekin lah. Saya beli mobil 5, ya, yang 4-nya dibakar langsung. Ya, sih ya. Bentar. Jadi yang satunya buat nyari rumput, satunya buat apalah. Pokoknya ntar saya praktekin. Apa sih? Kayak ya intinya gitu. Saya kadang agak jengkel juga gitu sama yang udah mapan tapi masih megang terus kan. Kasihan, maksudnya kasihan yang masih di sekelilingnya itu masih banyak yang help itu tolong masih banyak, dan itu miliaran sebenarnya kalau kamu tahu mah ya. Kalau saya yang kerasa mah gitu, makanya saya cita-citanya Masya Allah, makanya doain saya supaya saya itu bisa orang paling terkaya sedunia, amin. Oh nanya apa sih uang, buat apa uang? Pada medit kah? Medit, ngerti medit? Pelit apa ya? Sedangkan masih banyak yang perlu ditolong, kan? Secara keimanannya itu masih lemah, alias masih dikaitkan materi. Salahnya siapa ketika ada orang yang bilang, lah pakai peci sholat yang disalahin ntar sholat. Sebenarnya kamu itu dikasih rukun Islam, ya sebenarnya dijaga harga diri rukun Islam itu sendiri. Bagaimana caranya orang muslim jangan mencaci maki rukun Islam. Kita sebagai orang muslim jangan sampai ada orang lain kita mendengar dia mencaci maki rukun Islam sendiri. Tugasnya kita itu katanya aja. Kamu dijaga harga diri rukun Islam kan? Sekarang nggak ada harganya rukun Islam, karena orang membiarkan. Ketika ada orang bilang, sholat buat apa? Kamu didiemin, malah disalahin. Nah, harga diri rukun Islam sholat hilang secara perlahan-lahan kan? Dibantu. Wah berarti salah saya. Kenapa saya sebagai orang muslim tidak menjaga harga diri Islam? Harga diri rukun Islam berupa sholat. Kasih apa kayak? Berarti dia masih lemah. Sekarang banyak lagi ngomong, lah apa sih puasa, ya kan? Sering yang nantang malah di jalan-jalan yang puasa Ramadan malah nantang pada ngerokok kah? Di jalan, biasanya itu di terminal, pokoknya di jalan-jalan lah. Dan itu biasanya anak muda ditantang. Kenapa? Karena jiwa mudanya muncul. Apa sih? Mana ini faedah puasa mana? Loh, harga diri puasa juga direndahkan. Kita diem malah disalahin. Kamu yang nggak puasa lu tetap bengek kan? Pinternya itu nyalahin terus kan? Sekali-kali mikir. Mikir. Kok bisa nggak puasa ya? Kenapa ya? Kita poinnya jangan ke objek kesalahannya ya, tapi nama puasanya gitu loh. Nama puasanya kita dijaga. Nah, seperti itu wallahualam. Ya sekedar sharing aja ya. Gitu. Karena saya cita-cita saya ya orang terkaya sedunia. Amin. Dan ntar saya praktekin lah. Di mobil ntar kayak jajan kan kasih. Mobil. Ya, mobil lah tapi ya. Ya, apalagi ini musimnya musim kapitalisme ya, sama marxisme. Kamu ngerti nggak ini bahasa kayak gini nih? Kapitalisme, marxisme, modernisasi, globalisasi, yang sifatnya itu siapa yang kuat dia menang, siapa yang lemah dia kalah. Jadi saingan.
tipenya seperti itu. Dan rata-rata yang memiliki usaha di Indonesia itu bukan orang Indonesia sendiri, orang luar. Kita sebagai orang Indonesia jadi babu lagi. Babu itu budak itu ya budak, disuruh kan jadi babu. Kamu mau jadi babu? Jangan, jadi orang hebat. Jadi orang hebat, Jen. Atau kalau bisa mah jadi superhero, Jen. Kamu apa kayak? Jadi apa? Jangankan kamu muluk-muluk ke sana ya. Kamu belajarnya aja malas, gimana mau jadi? Ciri-ciri kuat itu belajar yang rajin. Gitu. Belajar dulu, rajin, jangan malas, baru ntar kuat.